Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faruk Bintang Prasaya dengan NIM terakhir 032. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta selawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada teladan kita Rasulullah Muhammad SAW. Teman-teman dan hadirin yang dirahmati Allah, mari kita merenungkan sejenak kondisi kita di era digital yang serba cepat ini, khususnya di lingkungan perguruan tinggi umum pendidikan agama Islam atau pendidikan agama Islam. Di perguruan tinggi umum bukan sekadar pelengkap kurikulum. Di tengah kesibukan mengkaji sains dan teknologi, memainkan fondasi esensial untuk memanusiakan manusia. Tujuan utamanya adalah memastikan mahasiswa tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi siap menjalankan peran fungsional sebagai hamba Allah atau Abdullah dan khalifah di muka bumi. Sayangnya, proses belajar agama seringkali hanya berhenti pada transfer of knowledge atau sekadar memahami teori dan hukum. Pada esensinya, sejatinya adalah transfer of value yang menuntut konsistensi antara wawasan dan perbuatan. Target utamanya pendidikan agama Islam atau PAI bukanlah semata-mata mencetak lulusan yang tahu agama, melainkan mereka yang berjiwa agama dengan akhlak yang terwujud nyata di kehidupan sehari-hari. Di tengah gempuran globalisasi dan era digital yang rawan menggerus moral, kecerdasan tanpa landasan iman sangatlah berbahaya. Oleh karena itu, pendidikan agama Islam harus dijadikan kompas moral agar perguruan tinggi mampu melahirkan sarjana yang hebat ilmunya sekaligus santun perilakunya. Di era modern yang serba kompleks, manusia mengalami tekanan psikologis dan kehilangan makna hidup. Untuk menghadapi krisis tersebut, agama hadir, yaitu sebagai pedoman esensial yang memberikan pencerahan spiritual, yaitu keyakinan kepada Allah SWT terbukti memberikan dampak psikologis yang positif menjadi individu yang lebih tangguh dan optimis untuk dalam menghadapi masalah. Hal ini selaras dengan jaminan Allah dalam surat Al-Talaq ayat 2, wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja, yang artinya yang menegaskan bahwa ketakwaan akan senantiasa membuka jalan keluar dan setiap kesulitannya. Tenangan sejati harus dibangun di atas fondasi iman yang didasari oleh ilmu, sebagai disyaratkan dalam surat Muhammad ayat 1 ayat 19 dengan berbunyi fa'lam annahu la ilaha illallah, yang artinya pengenalan yang mendalam terhadap Allah akan melahirkan ketaatan yang murni berlandasan cinta sesuai dengan firman-Nya, yaitu surat Al-Imran ayat 31 yang berbunyi qul in kuntum tuhibbunullah fattabi'uni yuhibbukumullah, yang artinya melalui kesadaran ini ibadah bertransformasi dari sekadar kewajiban spiritual menjadi wujud kerinduan kepada Sang Pencipta, yaitu kecintaan ini pada gilirannya memancar dalam bentuk kepedulian sosial, selaras dengan anjuran Rasulullah SAW yang saling berbagi, tumbuh kasih sayang sesama manusia. Haji riwayat Tabrani yang berbunyi tadaw tahabu, yang berbunyi selain pemenuhan ibadah, madhah ketentraman batin juga dicapai dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman yang menjaga martabat kemanusiaan, sebagaimana disebutkan dalam surat At-Tin ayat 6 yang berbunyi
ilal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun, yang artinya proses ini menuntut individu untuk melakukan penyucian jiwa, bersihkan nafs dari sebagai penyakit hati yang tak kasat mata seperti dengki, kikir, dan ria. Upaya penyucian ini juga mencakup sikap warok, yaitu yang kehati-hatian dalam menjauhi perkara yang melakukan atau syubhat, yaitu sesuai dengan hadis riwayat Muslim. Menahan diri dari perkara syubhat merupakan langkah fundamental untuk menyelamatkan agama dan kehormatan diri, yang pada akhirnya mencapai ketenangan batin secara individu harus berkontribusi pada penciptaan harmoni sosial melalui sikap moderasi beragama atau wasatiyah, yaitu di tengah kemajemukan masyarakat, sikap moderat yang mengedepankan keseimbangan, keadilan, dan toleransi menjadi kunci persatuan atau manifestasi nyata dari akhlak kita. Ya, akhlak mulia adalah kemampuan untuk menghargai perbedaan tanpa memaksakan keyakinan kepada pihak lain. Yaitu individu yang memiliki kebersihan hati tidak hanya akan meraih kedamaian personal, tetapi juga menjadi sumber kebaikan bagi lingkungan sekitarnya. Yaitu seperti kita di lingkungan masyarakat dan di lingkungan semuanya, kita saling saling bertoleransi dan memiliki jiwa yang suci. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.